Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas membongkar kasus penculikan Baginda Raja dengan kursi ajaib yang bisa membuat pantat berbicara. Pada suatu pagi yang cerah, seluruh istana digegerkan oleh kabar mengejutkan bahwasanya Baginda Raja telah menghilang. Yang tersisa hanya secarik surat yang berbunyi, "Jangan cari kami, Baginda baik-baik saja, tapi kalau kalian ingin Raja kembali, sediakan 100 peti emas sebelum 3 hari berlalu." Tertanda kelompok penculik topeng hitam. Para menteri panik, para penjaga dituduh lalai, rakyat mulai resah, hingga akhirnya Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Abu Nawas datang dengan pakaian santai, kemudian memeriksa seluruh jejak kamar. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada pintu rusak, tidak ada yang berantakan. Semua terlihat rapi tanpa jejak sedikit pun. Kemudian Abu Nawas tersenyum licik sambil mengelus janggutnya. "Apakah kau bisa membantu menemukan Baginda Raja, wahai Abu Nawas?" tanya Wazir Agung selaku menteri tertinggi. Abu Nawas menjawab, "Bisalah, tentu bisa. Aku akan mempersiapkannya malam ini. Semua pejabat dan pelayan istana harus dihadirkan semua. Slebiep." Mereka semua menyetujui tanpa menanyakan hal-hal aneh kepada Abu Nawas karena ini keadaan darurat. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan santai. Malam harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kursi yang telah ia oleskan bubuk gatal di area kursi, menaruhnya di ruangan khusus dan memberitahukan hal penting agar dapat menemukan siapa pelaku penculikan Baginda Raja. "Ini adalah kursi ajaib. Barang siapa yang telah bekerja sama dalam melakukan penculikan Baginda Raja, maka kursi ini akan menggigit bokong sang pelaku. Tampol dikit." Semua seisi istana terdiam saling pandang dan keheranan karena tidak ada yang percaya dengan hal yang semustahil ini. Masa kursi bisa menggigit? Tapi mau gimana lagi, mereka percayakan semua kepada Abu Nawas demi menemukan sang Baginda Raja. Kemudian satu persatu pejabat, menteri, bahkan sampai pelayan istana dipersilakan untuk masuk ke ruangan khusus itu dan dipersilakan untuk duduk di kursi ajaib yang telah Abu Nawas persiapkan. Mereka pun menurutinya. Abu Nawas menunggu di pintu luar. Satu persatu masuk bergantian untuk menduduki kursi itu sebentar. Ketika keluar, Abu Nawas hanya membisikkan satu hal. "Apa yang kau rasakan saat duduk, Prikitiu?" Hanya itu yang dibisikkan si Abu Nawas. Hampir semuanya menjawab dan membisikkan kembali kepada Abu Nawas dengan jawaban, "Pantatku hanya terasa gatal, tidak ada yang menggigit, wahai Abu Nawas." Tapi ada salah satu menteri yang menjawab tidak merasakan apa-apa sama sekali, padahal ia terlihat menggaruk-garuk bokongnya. Tentu saja Abu Nawas tertawa lebar sambil berkata, "Anjay, kau berbohong. Ahahaha, wahai pengawal, siksa menteri ini sampai mengaku di mana raja disembunyikan. Mamam tuh." Menteri itu panik pucat ketakutan dan mengaku hanya diperintah Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu menemukan Baginda Raja yang hilang seolah-olah diculik? Menteri itu pun sambil menggaruk pantat mengajak si Abu Nawas dan seluruh pejabat istana untuk menuju lokasi di mana Baginda Raja berada saat ini. Lokasi tempat Raja disekap pun akhirnya terungkap. Di sana, Baginda Raja ditemukan sedang makan ayam goreng sambil main catur dengan beberapa para pengawal lainnya yang turut mendampingi Raja. Raja pun tertawa melihat Abu Nawas datang. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kau tahu aku ada di sini?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab, "Gampang. Hamba hanya bertanya pada kursi ajaib, wahai Baginda. Dan pantat pejabat itulah yang membocorkan rahasianya."
Raja sangat terkesan dan merasa sangat penasaran pada kursi ajaib yang dimiliki Abu Nawas. Mengerutkan dahinya sembari berpikir bagaimana bisa kursi itu dapat membuat pantat berbicara. Raja beserta pengawalnya pun beranjak pulang menuju istana untuk melihat kursi ajaibnya Abu Nawas. Sesampainya di istana, Raja bingung itu hanya terlihat kursi tua biasa. Kemudian Baginda mengelilingi kursi tersebut dan akhirnya mencoba mendudukinya. Abu Nawas pun ngibrit berlari secepat kilat sambil tertawa sebelum akhirnya Baginda Raja merasakan gatal-gatal di pantatnya. Seluruh istana pun hanya bisa tersenyum geli melihat raja yang mulai garuk-garuk pantat, dan semua para pejabat juga selalu menggaruk-garuk pantat dari tadi karena ulah kejahilan Abu Nawas. Pantat, seluruh istana jadi garuk-garuk pantat. Tamat. Mamam tuh pantat. Bedebah kau Abu Nawas.